Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Nah, di video kali ini saya akan sharing lagi kepada kalian bagaimana cara melakukan spike quick buat kalian yang masih pemula, teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan trik dan sedikit rahasianya, teman-teman, supaya kalian saat melakukan bola quick itu berjalan dengan sempurna, teman-teman. Oke. Nah teman-teman, seorang pemain volley yang bertugas untuk melakukan spike quick disebut quicker atau middle blocker. Spike quick merupakan variasi serangan cepat yang dilakukan oleh seorang quicker, biasanya tinggi bola di atas net 1-3 bola, tergantung jangkauan quicker yang melakukannya. Nah teman-teman, fungsi seorang quicker di dalam lapangan tidak hanya melakukan spike saja. Adapun fungsi-fungsi yang lain yang harus kalian ketahui, khususnya buat kalian yang mau menjadi seorang quicker harus menguasainya. Pertama, sudah pasti quicker berfungsi untuk melakukan spike quick saat bermain di lapangan. Nah, yang kedua, fungsi seorang quicker adalah sebagai pengecoh blocker lawan. Jadi, pada saat bermain volley, quicker harus tetap melompat walaupun tidak dikasih umpan juga sama toser, teman-teman. Nah, yang ketiga, fungsi seorang quicker adalah sebagai center block. Jadi saat bermain volley, quicker harus berada di posisi 3, teman-teman. Tujuannya adalah untuk membantu membendung serangan lawan dari arah manapun, karena posisi 3 itu lebih leluasa untuk melakukan center block, teman-teman. Nah, yang keempat, fungsi seorang quicker adalah sebagai tosser, teman-teman. Tosser di sini dalam artian kalau ada bola tanggung yang mengarah ke kita, sedangkan tosser berada di belakang dan tidak bisa mengumpan. Nah, di situ quicker bisa berfungsi sebagai tosser untuk keadaan tertentu, dan quicker pun harus menguasainya, teman-teman. Jadi, seorang quicker itu harus memiliki stamina yang bagus, karena bisa disebut quicker lebih capek daripada open spike dan all round. Akan tetapi, jangan khawatir, dalam permainan bola volley ada libero yang mengganti saat berada di posisi belakang, teman-teman. Nah, mungkin seperti itu tentang fungsi lain seorang quicker yang saya ketahui, karena saya juga seorang quicker, teman-teman, pas di lapangan. Yang lain masih ada seperti serangan dari jump serve kalau bisa, dan melakukan defense-nya juga. Oke, kita langsung ke tutorial cara melakukan spike quick saja, teman-teman. Let's go. Oke, yang pertama, kita berdiri di hadapan net dengan kaki kanan berada di depan, badan sedikit dibungkukkan. Nah, teman-teman, sebelum ke langkah selanjutnya, di sini saya akan memberikan tips dan rahasia supaya pada saat melakukan spike quick berjalan dengan sempurna. Rahasianya adalah jeng, melihat passing terlebih dahulu. Kenapa harus melihat passing terlebih dahulu? Karena pada saat melakukan spike quick itu kita melangkah bersamaan dengan passing, teman-teman. Dan kenapa kita harus melihat passing terlebih dahulu? Karena pada saat bermain volley, passing tidak selamanya sempurna, teman-teman. Karena passing itu bisa cepat dan bisa juga lambat. Dan apabila passing tersebut cepat, maka otomatis gerakan kita juga harus cepat, teman-teman, sesuai passing tersebut. Dan sebaliknya, apabila passingnya lambat, otomatis gerakan kita harus lambat menyesuaikan passing tersebut, teman-teman. Mungkin banyak yang masih pemula tidak mengetahui ini, teman-teman. Jadi melihat passing terlebih dahulu sangatlah berpengaruh terhadap suksesnya melakukan spike quick seperti itu. Mungkin orang lain yang memberikan tutorial spike quick di video yang lain tidak memberitahunya. Nah, di sini saya memberitahukannya kepada kalian supaya bisa cepat menguasainya, teman-teman. Oke, setelah itu melakukan langkah panjang dengan menggunakan kaki kiri sambil kedua tangan
diayunkan ke depan seperti ini, teman-teman. Kemudian, ambil langkah panjang dengan menggunakan kaki kanan sambil kedua tangan diayunkan ke belakang seperti ini, teman-teman. Yang terakhir, ambil langkah pendek dengan menggunakan kaki kiri sebagai tolakan akhir sambil kedua tangan diayunkan ke depan dan ke atas, siap melakukan spike. Nah, di sini saya akan memberikan tips dan rahasia lagi, teman-teman. Mungkin banyak dari kalian yang masih pemula saat melakukan spike quick memiliki masalah seperti ini, yaitu pada saat memukul bola, badan kalian terlalu mepet di net, sehingga tangan kalian tidak di atas, tidak ada seperti ini. Dan mungkin banyak yang masih pemula pada saat melakukan spike quick selalu memukul bola bersamaan dengan netnya. Nah, rahasianya pada saat langkah terakhir sebelum melakukan spike quick, badan kita diberi jarak, teman-teman, dengan net. Cara mengukurnya, kalian bisa menggunakan panjang lengan kalian seperti ini. Seperti itu. Oke, teman-teman, sekian dulu video dari saya. Kalau ada yang kurang paham dan kurang mengerti, kalian bisa komen di video di bawah ya. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe, teman-teman, supaya saya lebih bersemangat lagi dan ya bisa sharing lagi lah pada kalian. Kalau kalian suka, pencet like di bawah ya.